Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kita masuk ke pertemuan 3 untuk mata kuliah metode penelitian. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai literatur review, ya. Nah, apa itu literatur review? Jadi literatur review ini adalah bagaimana penelitian yang akan kita buat itu menjejak, gitu ya, intinya. Menjejak seperti apa? Jadi penelitian itu kita tahu bahwa definisinya kemarin adalah mencari suatu kontribusi pengetahuan, ya, atau knowledge. Nah, sekarang kita harus mencari jejak di mana knowledge yang terakhir itu ada di mana sekarang. Sehingga nanti dari knowledge yang terakhir itu kita menjejak untuk ke penelitian yang akan kita lakukan. Sehingga penelitian kita itu memiliki suatu track record. Ya, karena nanti penelitian yang akan kita catat dalam literatur review akan menjadi landasan bagi penelitian yang akan kita lakukan. Nah, jadi di sini ada beberapa manfaat dalam literatur review, ya, di mana memang dalam suatu penelitian, literatur review ini wajib dilaksanakan. Yang pertama, manfaat literatur review adalah memperdalam pengetahuan tentang bidang yang akan diteliti. Jadi, seperti yang kemarin pernah dijelaskan bahwa untuk meneliti suatu bidang keilmuan, maka kita harus memahami dasar dari keilmuan tersebut. Ya. Misalnya kita ingin meneliti mengenai data mining, maka ilmu dasar data mining harus kita ketahui. Ya, minimal apa yang waktu itu pernah diajarkan di perkuliahan itu teman-teman bisa pahami dengan baik, ya. Mulai dari sejarah data mining misalnya, terus metode data mining itu apa aja, gitu ya, langkah-langkah mengerjakan masing-masing metode data mining, tujuannya, definisinya, dan seterusnya. Itu adalah pengetahuan umum di topik area yang ingin kita teliti. Nah, baru di situ kita perdalam lagi pemahaman kita tentang topik area tersebut dengan membaca literatur review. Artinya sejauh mana topik data mining sekarang ini sudah dilakukan oleh orang lain, gitu ya. Nah, dalam membaca literatur review ini biasanya kita baca penelitian untuk S1 itu 10 tahun terakhir, untuk S2 biasanya 5 tahun terakhir, dan untuk S3 itu biasanya di 3 tahun terakhir. Ya. Jadi menjejak penelitian dari penelitian sebelumnya untuk kita lakukan penelitian kita. Sehingga nanti kita akan temukan yang namanya state of the art. Ya, seperti yang nomor 3 ya, mengetahui perkembangan ilmu pada bidang yang kita pilih, itu namanya state of the art. Sudah sejauh mana ilmu secara spesifik di topik area kita berkembang sejauh ini. Nah, yang kedua, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang sudah pernah dilaksanakan. Ini dinamakan related research, jadi kita berdasarkan landasan penelitian terdahulu yang pernah dikerjakan oleh orang lain. Ya. Dan yang keempat itu adalah memperjelas masalah penelitian yang akan kita kerjakan. Jadi masalah penelitian di sini adalah bukan masalah kehidupan, tapi masalah terkait dengan bidang keilmuan, gitu ya. Kalau untuk topik yang lebih luas, ada masalah apa di data mining, misalnya, kalau topiknya data mining. Nah, nanti kita mencari masalah yang lebih spesifik lagi. Misalnya dalam metode naive Bayes, kita cari di dalam metode naive Bayes ini ada masalah apa, gitu ya. Apa masalah yang dihadapi oleh peneliti-peneliti lain yang kita baca papernya terlebih dahulu, yang 10 tahun terakhir tadi. Lalu kita simpulkan ada masalah apa di sini, lalu kita berusaha untuk menyelesaikan masalah yang ada pada naive Bayes tersebut, gitu ya. Jadi kalau kita punya judul penelitian prediksi kanker menggunakan naive Bayes, maka yang namanya masalah penelitian itu bukan pada masalah prediksi kankernya, gitu ya, tapi masalah naive Bayes-nya. Nah, entah data itu mau data prediksi kanker, prediksi apa, gitu ya, itu tidak masalah, gitu ya. Jadi data itu tidak masalah. Tapi intinya adalah kita akan mencari apa problem daripada naive Bayes tersebut. Bisa jadi sebenarnya problem naive Bayes itu ada di masalah data, gitu ya. Sehingga data seperti apa yang harus kita teliti nantinya. Ya, dan data itu bisa kita dapatkan dari berbagai macam ilmu pengetahuan, ya. Dari kanker tadi, ya, dari prediksi saham misalnya, atau dari prediksi tingkat lulusan mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita mencari literatur review? Ya kita cari aja, gitu ya. Di dalam era saat ini 2024 ini itu sudah internet sudah berkembang, ya. Berkembang pesat, ya, ilmu pengetahuan pun sudah semakin terbuka.
maka ada 6 literatur review atau jenis literatur ilmiah yang bisa kita gunakan. Dan biasanya kita gunakan ini sebagai referensi dari proposal atau tugas akhir penelitian yang kita kerjakan. Yang pertama adalah paper ya dari jurnal. Nah, paper dari jurnal itu terdiri dari dua, ya, ada survei paper dan ada technical paper namanya. Survei paper itu biasanya paper yang mereview tentang topik atau tema suatu penelitian. Jadi secara komprehensif, ya peneliti yang meneliti tentang penelitian di bidang area itu meresum berbagai macam paper atau berbagai macam technical paper yang orang lain atau peneliti lain kerjakan. Jadi itu namanya survei paper. Misalnya tren penelitian mengenai naive Bayes itu apa saja sih gitu ya? Atau metode apa sih yang paling sering dipakai untuk masalah kanker otak misalnya menggunakan teknik data mining, nah gitu ya. Atau apapun resume mengenai penelitian di topik area tersebut. Jadi inti adalah super paper adalah seperti itu. Nah, kalau technical paper itu adalah hasil eksperimen dari penelitian orang lain. Nah, biasanya yang memiliki kontribusi ke pengetahuan itu adalah technical paper ya, bukan survei paper. Sehingga nanti ketika teman-teman ingin menapak gitu ya, penelitiannya udah sampai mana, itu coba cari technical paper. Tapi untuk mengetahui arah mana penelitian, jadi untuk mengetahui ke arah mana penelitiannya bisa baca survei paper, tapi untuk menapak sejauh mana penelitian saat ini sudah terjadi itu bisa merujuk pada technical paper gitu ya. Nah, biasanya kita gunakan Google Scholar ya untuk mencari survei paper atau technical paper tersebut. Ya, kita gunakan Scholar seperti ini. Gitu ya. Lalu kita cari, misalnya topik area saya adalah ini apa, refactoring misalnya. Nah, maka saya ingin lihat survei paper refactoring misalnya. Kita cari. Nah, di sini adalah literatur review gitu ya. Jadi kalau ada judul yang ada systematic literatur review atau systematic review, itu adalah survei paper semua. Nah, kita bisa lihat di sini, misalnya ini a systematic review on search-based refactoring. Nah, untuk kalau area kita adalah refactoring, yaitu areanya software engineer, maka kita bisa lihat penelitian sejauh ini tentang refactoring itu ada di mana, gitu ya. Atau kalau kita fokusnya ke automatic software refactoring, ini ada yang mereview juga nih ya, sudah sejauh mana automatic software refactoring terjadi gitu ya, sejauh ini orang itu meneliti apa saja gitu. Nah, tentu ketika kita membaca survei paper ini, kita harus mengetahui dulu dasar dari paper, dari keilmuan paper yang kita baca. Kalau refactoring berarti kita harus memahami tentang software evolution gitu ya, rekayasa perangkat lunak secara umum, forward engineering, backward engineering, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya data mining, misalnya saya ingin lihat survei paper mengenai salah satu metodenya, misalnya naive Bayes gitu ya. Nah, saya bisa lihat nih, di sini. Ada survei paper tentang naive Bayes yang menjadi banyak hal yang dibahas. Contohnya di sini misalnya ada survei paper on sentiment analysis, technique and challenge. Nah, berarti ini isinya bukan naive Bayes ya, tapi lebih ke arah kalau penelitian kita adalah data mining tapi membahas tentang sentiment analisis, sejauh mana sentiment analisis sekarang itu sudah dilakukan oleh orang lain ya. Nah, cara mendownloadnya itu sebenarnya gampang ya, tinggal download langsung aja seperti ini gitu ya. Ini apakah terdownload? Kita coba ya, yang terdownload ya. Nah, kalau jurnalnya gratis ini bisa langsung terdownload seperti ini gitu ya. Tapi kalau jurnalnya berbayar seperti dari apa ya, Elsevier misalnya gitu ya. Misalnya ada dari Elsevier, kita back tadi, atau dari IEEE misalnya, atau dari Springer seperti ini gitu ya. Nah, ini kalau dibuka kan isinya adalah Springer seperti ini. Nah, ini adalah penelitian orang lain, di mana ini cuma bisa kita baca abstraknya aja gitu ya. Kalau kita ingin melihat full paper isinya, maka biasanya kita gunakan yang namanya Sci-Hub ya.
Skyhub ini adalah situs, sebenarnya situsnya memang tidak legal gitu ya. Ya karena memang sebenarnya intinya pengetahuan itu kan harusnya bisa diakses di mana saja ya. Tapi untuk jurnal-jurnal terbaik itu biasanya banyak yang berbayar. Jadi di Google aja. Dan bukan biasanya, seharusnya paper yang kita review itu adalah paper yang memiliki kualitas yang baik gitu ya. Kita lihat di sini. Nah, saya seperti ini. Lalu kita pastekan linknya tadi, jadi link Springer yang tadi kita coba open. Kita lihat apakah ini bisa di-download. Ini dia butuh captcha ternyata. Nah, ternyata bisa di-download ya. Jadi salah satu caranya dengan Skyhub ini gitu ya. Nah, ini adalah paper yang barusan. Tapi kalau kita download langsung itu pasti tidak bisa. Ya. Nah, ini kita tinggal buka aja ya di sini menggunakan Adobe Reader. Tadi kita download apa? A Survey of Search-Based Refactoring of Software Maintenance. Jadi ini adalah penelitian yang banyak orang lakukan gitu ya tentang survey based, research based untuk refactoring di area software maintenance. Nah ini teman-teman harus bisa membaca ini ya mulai dari awal sampai dengan akhir. Nah ini kita memiliki pengetahuan tentang ini. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan tentang dasar daripada refactoring sendiri, kita akan kebingungan ya melihat ini penelitian membahas apa saja, apa yang dia cari, yang dia survei itu apa, bagaimana cara dia melakukan survei dan lain-lain. Ya. Nah, survei paper ini tadi dari Springer. Ya, kita tahu bahwa Springer itu adalah paper yang berkualitas. Ya. Bagaimana kita melihat paper yang berkualitas? Kita bisa buka yang namanya Simago JR, gitu ya. Nah, seperti ini. Kita lihat di sini tadi Springer. Nah, kalau Springer ya, ini Springer banyak nih ya. Nah, Springer itu adalah paper yang berkualitas, yang terindeks secara Scopus dan diakui secara internasional. Jadi untuk mengecek apakah paper yang kita download tadi terindeks secara internasional, kita bisa cek ya dari publishernya. Tadi kan publishernya adalah penerbit ya. Maka kita bisa buka Simago Junior untuk paper-paper internasional. Tapi kalau kita ingin mencari paper lokal, nah paper lokal biasanya gratis gitu ya. Kita bisa buka yang namanya portal Garuda di sini. Portal Garuda. Nah, kita bisa buka, ini mungkin masih ini ya, masih maintenance. Jadi di sini ada jurnal atau conference-nya, ini masih maintenance juga ya. Nah, di sini biasanya ada daftar akreditasi dari Kemenristek Dikti, mulai dari Sinta 1 sampai dengan Sinta 6. Nah, usahakan untuk membaca paper dari Indonesia yang memiliki Sinta 1 dan Sinta 2 saja ya. Itu kita pakai sebagai literatur review kita. Kalau mau pakai paper yang lain, selain yang berkualitas itu boleh aja, tapi jangan yang menjadi paper utama kita, gitu ya. Oke, nah kalau technical paper itu ya berarti paper yang hasil eksperimen ya. Contohnya misalnya tadi teknik data mining. Ya kita searching lagi misalnya di Scholar ya. Misalnya saya akan fokus ke naive Bayes. Naive Bayes itu pernah dipakai buat apa aja sih? Coba saya search di sini naive Bayes gitu ya. Nah, di sini ada apa aja nih? Nah, di sini ada penelitian tentang naive Bayes. Misalnya naive Bayes tentang kesehatan ya. Naive Bayes prediction. Nah, ini adalah penelitian tentang naive Bayes semua nih. Tapi ini 2010 ya. Kalau mau ngelihat yang terbaru mana, tinggal di searching aja di sini. Misalnya sejak 2020 ya, maka ada 4 tahun terakhir di sini. Gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini, misalnya ini prediction model of response of apa ini neoadjuvant chemometry in breast cancer by naive Bayes algorithm. Jadi ini ada penelitian yang dipublis oleh Elsevier gitu ya. Ini kalau kita buka publishernya adalah Elsevier. Nah, ini juga berbayar gitu ya. Biasanya Science Direct ini berbayar juga, maka cara kita mendownloadnya adalah dengan cara seperti tadi. Link yang di atas ini kita copy gitu ya. Lalu kita buka Skyhub tadi. Ya, kita buka ini.
Ini adalah salah satu cara gitu ya untuk kita mendownload paper ya. Banyak cara yang lain, tapi ini adalah salah satu caranya. Oke, ini jadi tidak bisa dipakai ya. Ini mirrornya banyak ya, tapi ini lagi nggak bisa dipakai. Ya mungkin aksesnya terbatas gitu ya untuk beberapa kali akses. Tapi kita bisa searching yang lain ya. Jadi ini situsnya banyak ya dari Rusia. Kita bisa coba ya, mirrornya banyak karena sering ketahuan. Oke, kita udah coba ya di sini. Kita klik open. Apakah bisa terbuka? Baik, tampaknya masih error gitu ya. Jadi ini masih tidak bisa terbuka untuk download papernya. Oke, jadi belum bisa terbuka ya. Nah, technical paper tuh intinya adalah itu ya, dia meneliti paper ya. Orang-orang itu meneliti dan mempublish dalam bentuk paper, di mana yang dia publish itu adalah hasil eksperimennya. Nah, kita bisa baca di sini secara umum, gitu ya, mulai dari awal sampai dengan akhir di sini, gitu ya. Nah, technical paper itu adalah hasil penelitian orang yang ada jejak penelitiannya di situ. Jadi kita harus baca dari technical paper ini ya, agar penelitian kita menjejak. Setidaknya untuk S1 kita bisa baca sekitar 5 technical paper dan 1 survei paper ya. Survei paper kita pakai untuk mengetahui arah dari penelitian kita. Misalnya data mining itu banyak sebenarnya arahnya, mau ke arah metodenya kah, mau ke arah preprocessingnya kah, mau ke arah datanya, mau ke arah transformasi datanya, dan lain-lain. Jadi arah penelitian itu banyak ya, sesuai dengan topik dan temanya masing-masing. Yang saya bahas barusan adalah topik dari data mining, gitu ya. Nah, sama saja kalau ingin membaca apa yang ada di dalam technical paper, gitu ya, maka kita juga harus paham, gitu ya. Kita harus paham isi paper itu sebenarnya apa dari dasar pengetahuan yang kita miliki tentang data mining dan naive bias di sini ya, kalau judulnya adalah naive bias. Nah, ini kita bisa baca abstraknya, di mana abstrak itu sendiri adalah menjelaskan secara singkat keseluruhan dari paper. Tapi kita jangan hanya baca abstrak gitu ya. Kalau dirasa cocok dengan apa yang kita inginkan, maka kita harus baca versi full papernya seperti tadi, gitu ya. Nah, baik, itu adalah paper ilmiah. Kemudian ada paper dari book chapter, itu juga sebenarnya bisa di-download lewat Skyhub tadi, lewat Google Scholar bisa kita cari dan bisa kita download dengan cara yang sama. Lalu ada paper dari conference atau proceeding, itu juga bisa kita cari di Google Scholar. Nah, bedanya jurnal sama proceeding, biasanya jurnal itu adalah paper yang sudah hasilnya itu sudah jelas gitu ya, atau sudah final. Kalau proceeding itu biasanya hasilnya masih belum final, tapi sudah ada penelitian di situ. Dan biasanya kalau proceeding atau conference itu dipresentasikan oleh penelitinya di depan banyak orang ya. Contohnya kemarin teman-teman pernah ikut yang namanya Senia di Informatika Unjani. Nah, Senia itu adalah conference gitu ya. Nah, tapi conference yang ingin kalian dapatkan nanti harus yang terindeks Scopus juga ya, jangan yang dari nasional sebisa mungkin. Yang keempat, bisa dari tesis atau disertasi orang. Ya, tesis itu adalah S2, disertasi atau S3, atau dari tugas akhir yang lain juga, asal itu dipublikasikan. Kemudian dari report atau laporan organisasi yang terpercaya, misalnya kita memberi latar belakang bahwa penyakit kanker itu penyakit mematikan menurut WHO pada laporan WHO tahun 2020, di mana kanker itu menyerang penduduk dunia sekitar 80%. Nah, misalnya gitu. Berarti kan ada laporan dari WHO yang kita bisa pakai ya sebagai report atau laporan dari organisasi yang terpercaya. Dan yang keenam adalah textbook. Textbook itu misalnya dulu waktu kuliah kan suka dosen ngasih textbook data mining ya, textbooknya RPL ya, dari Pressman, kalau data mining dari Panglintan dan lain-lain. Nah, beberapa definisi-definisi yang ingin kita gunakan dalam menjelaskan penelitian kita bisa gunakan textbook gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya paper ilmiah dan technical paper. Nah, ini adalah beberapa organisasi yang mengindeks paper atau jurnal. Salah satu yang kita pakai tadi adalah Google Scholar ya. Jadi Google Scholar itu adalah yang mengindeks jurnal. Jadi kalau kita ingin mencari penelitian ilmiah dalam bentuk jurnal, di mana satu jurnal itu bisa ada banyak paper ya sesuai dengan topiknya.
karena kita informatika, berarti kita harus mencari jurnal di bidang informatika atau computer science gitu ya, dan kita akan membaca paper dari jurnal tersebut, ya maka kita bisa gunakan Google Scholar. Yang paling gampang Google Scholar, karena Google Scholar itu akan mengindeks semua mulai dari nomor 1, 2, 3, dan 4 itu nanti gitu ya. Nah, atau yang pertama adalah Web of Science, itu adalah yang paling terkenal banget di seluruh dunia. Artinya penelitian yang tembus dipublikasikan di Web of Science itu adalah penelitian skala internasional yang bisa saja penelitinya mendapatkan nominasi Nobel gitu ya. Ini memang paling bagus ya indeksnya. Yang berikutnya adalah Scopus, ini juga bagus gitu ya. Bisa teman-teman cek tadi di Cimago Junior ya bagaimana Scopus dan Web of Science itu bisa diindeks di situ. Jadi sebelum kita mendownload paper, kita pastikan dulu bahwa paper tersebut terindeks di Scopus dan Web of Science. Itu adalah syarat untuk literatur review ya, sekitar 4 atau 5 paper yang technical paper dan 1 paper yang survei paper. Kalau di Google Scholar semuanya ada gitu ya. Jurnal yang bagus ada, yang jelek ada, yang abal-abal ada, yang predator juga ada ya. Predator itu biasanya jurnal yang asal publis saja, yang penting bayar gitu ya. Jadi tidak peduli apa isinya, mau kontribusinya atau ada atau tidak untuk ilmu pengetahuan itu tidak peduli. Nah, jangan membaca jurnal dari sumber-sumber itu ya. Atau kalau dari Indonesia itu ada yang namanya terindeks Sinta, ya, terindeks oleh Kemendikbud atau sekarang namanya Kemendikti gitu ya, di mana dia ada level mulai dari Sinta 1 sampai dengan Sinta 6. Makin kecil makin bagus, artinya yang paling bagus adalah Sinta 1, yang paling jelek adalah Sinta 6. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui di Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6? Tadi kita bisa lihat melalui portal Garuda ya, yang ini tadi, cuman ini masih error. Atau kita langsung ke halaman jurnalnya saja. Misalnya saya punya Google Scholar seperti ini gitu ya. Misalnya saya pakai bahasa Indonesia, nyarinya prediksi naif bias misalnya. Nah, di sini kan ada nih nama-nama alamat papernya. Ini coba kita buka satu gitu ya di sini. Ini kita buka satu misalnya seperti ini. Langsung download nggak dia ya? Ini biasanya kalau jurnal Indonesia suka langsung download, ini enggak ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya di halaman jurnal itu ada di sini tulisan Sinta 4. Berarti jurnal ini adalah terakreditasi Sinta 4. Makin kecil akreditasinya makin bagus jurnalnya gitu ya. Jadi sebisa mungkin untuk referensi utama kita atau kontribusi atau rekam jejak penelitian kita ya di literatur review itu kalau bisa minimal Sinta 2 untuk yang Indonesia. Kalau mau pakai Sinta 4 boleh nggak? Boleh ya, sebagai pendukung saja. Ya, jangan jadi referensi utama. Jadi kalian bisa lihat dari halaman jurnalnya. Nah, kalau di Indonesia biasanya gratis ya, ini tidak perlu menggunakan Skyhub tadi, tapi langsung download aja. Ini misalnya tadi seperti ini kan judulnya. Maka biasanya di sini ada, nah ada PDF-nya. Ini tinggal klik aja, nanti bisa langsung terdownload gitu ya. Oke, nah dalam orang-orang di dunia ya, dalam peneliti-peneliti di dunia ini biasanya meranking ya, jurnal itu berdasarkan impact faktornya, impact factor, atau di sini memiliki faktor tertinggi dalam kemajuan peradaban dunia, gitu ya. Maka biasanya penelitian yang paling bagus itu sering dirujuk oleh orang lain. Misalnya ada penelitian, kayak penelitiannya Einstein gitu ya, di fisika. Sampai saat ini, penelitian Einstein pada zaman dahulu tetap dijadikan acuan orang untuk penelitian-penelitian fisika selanjutnya. Ya, tapi yang membahas bahasan yang sama dengan apa yang Einstein bahas gitu ya. Nah, jadi itu namanya impact factor terhadap publikasi. Nah, di situ juga kita bisa lihat dari Cimago Junior tadi ya. Jadi di situ ada rankingan jurnal juga, ada impact faktornya juga di situ. Jadi kalau kita mau lihat seberapa berpengaruh nih jurnal ini terhadap peradaban manusia, kita bisa lihat dari ini tadi ya, dari Cimago Junior. Misalnya kita lihat Springer yang dari United States aja di sini. Nah, di sini berarti dia punya H-index 274, dia benchmark ya dengan yang lain. Jadi dia indeksnya 274, ini bukan ranking ya, tapi dia benchmark. Artinya kalau benchmark itu dia nanti akan membandingkan antara satu dengan yang lain ya. Nah, dia
dia di 274, berarti yang lain itu bisa kurang lari atau lebih dari dia. Kemudian biasanya ada informasi impact factornya di sini gitu ya. Nah, di sini ada ini ya sitasinya per dokumen berapa tahun. Nah, ini jurnal bagus berarti ya. Nah, di sini adalah impact factornya nih ya, di sebelah kanan ini ada SCR 2022, skornya 2,42, ini impact factornya. Lalu dia terindeks Scopus Q1. Nah, Q1 ini paling tinggi ya untuk Scopus. Seperti tadi yang Indonesia ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 sampai Sinta 6. Kalau Scopus pun ya terindeks terakreditasi internasionalnya juga ada 6 ya, ada Q1 sampai Q6. Q6 atau Q4 saya lupa ya. Nah, intinya Q1 ini adalah paling tinggi. Nah, jadi kalau teman-teman mendownload paper dari jurnal ini ya, ini memiliki impact factor paling tinggi ya, Q1 untuk jurnalnya, dan impact factor yang dinilai oleh Shimago-nya adalah 2,42, dan ini skor yang cukup tinggi ya. Artinya jurnal dari penelitian yang dipublish di Springer ini, di Springer Amerika ini, itu berpengaruhnya besar ya terhadap peradaban atau ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini, gitu ya. Tentunya kalau kita ngomongin Springer, Science Direct, dan IEEE itu adalah penelitian-penelitian di bidang informatika atau computer science ya. Kalau di bidang lain ya mereka memiliki jurnal lain, tapi cara memandangnya sama ya, ada Q1, Q2 dan seterusnya. Kalau Indonesia juga sama, tetap ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 dan seterusnya. Oke, jadi kita bisa lihat di situ ya, ini kalau di Elsevier kita tinggal buka jurnalnya, nanti muncul di situ ya, di impact factornya. Kalau ini skornya 1,282 gitu ya. Berarti impact factornya lebih gede tadi ya, 1,277 nih impact factornya. Ya, kemudian 5 tahun terakhir impact factornya tidak begitu jauh ya turunnya. Nah, jadi ini impact factor terakhir. Nah, ini lebih gede yang tadi ya, berarti jurnalnya daripada Elsevier yang ini. Artinya jurnalnya lebih bagus yang tadi, karena secara impact factor jurnal itu banyak dirujuk oleh para peneliti, artinya banyak knowledge yang digali dari penelitian terdahulu yang dipublikasikan di jurnal Springer tadi, gitu ya, daripada yang Elsevier ini. Tapi ini juga udah bagus, gitu ya, karena memang dia Q1 juga, kalau nggak salah Elsevier, IEEE, sama Springer itu adalah Q1 yang terindeks Scopus, dan memang itu sangat terpercaya, ya. Hasil penelitiannya itu tidak main-main, dan benar gitu ya, karena memang sudah direview oleh peneliti-peneliti berkelas internasional. Nah, ini adalah beberapa peringkat ya, jurnal computing. Yang paling tinggi itu ACM ya. Lalu ada IEEE tadi, ya, ada Elsevier, Springer. Ya, Elsevier itu ada banyak ya, tentang apa aja. Nah, dan seterusnya gitu ya. Jadi ini terindeksnya Scopus ya, Web of Science, isi tadi. Kita bisa lihat dari publikasi-publikasi yang dipublis dari publisher terkait ini. Jadi bagaimana caranya kita akan mengambil literatur review? Ya, kita cari paper penelitian, di mana paper penelitian itu adalah technical review, 5 jurnal, 5 paper, lalu ada literatur review 1 paper yang terkait dengan bidang yang ingin kita teliti, diambil dari jurnal publishernya ini, gitu ya. Jadi kita ambil ini. Kayak tadi kan yang kita ambil adalah Springer ya. Terus yang di-download tadi adalah Elsevier. Nah, cuman yang Elsevier mau kita download tadi, situs dari Sci-Hub-nya bermasalah gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat. Atau kalau misalnya kita nggak bisa download, kita bisa request penulisnya. Jadi dalam suatu paper itu biasanya di atas itu ada nama penulisnya dan email gitu ya. Kita bisa email aja penulisnya. Nah, di sini ya. Nah, ini biasanya ada email nih, misalnya nih, mmohan@cube. Apa ini nggak tahu ya. Nah, artinya kalau kita ingin download ini, misalnya ini nggak bisa diakses tadi ya, kita ingin download, maka kita bisa emailkan saja ya kepada penulis paper tersebut. Kita minta papernya, biasanya kalau kita memintanya benar, itu akan diberikan ya bagi penulisnya. Karena penulis paper itu merasa senang, merasa bangga apabila paper dia dirujuk dalam penelitian orang lain. Nah, lalu bagaimana mencari referensi yang benar? Ini kita harus perhatikan banget ya yang benar itu. Jadi yang pertama itu hasil penelitian terdahulu dan acuan dalam penelitian.
itu jelas dalam lingkup dari penelitian yang kita akan ambil, misalnya topik data mining tadi, refactoring, dan lain-lain. Kemudian penelitian yang menjadi landasan dari penelitian yang akan kita buat, itu harus kita rujuk di latar belakang. Artinya itu adalah penelitian yang kita baca, lalu dalam latar belakang pun kita akan menulis nantinya pembeda antara penelitian yang terdahulu yang tadi kita rujuk dengan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, itu pembedanya apa? Maka dirujuk di latar belakang. Kemudian dia relevan terhadap penelitian, artinya kalau penelitian informatika, sebaiknya banyak menjelaskan latar belakang di bidang informatikanya. Walaupun kalau kita mau menjelaskan latar belakang terkait datanya, misalnya tadi prediksi penyakit kanker, itu boleh-boleh aja ngambil dari jurnal kedokteran, misalnya, itu boleh. Kemudian kita tuliskan dalam latar belakang yang lengkap ya, lalu kita baca isi semuanya. Kemudian kita bisa daftarkan secara sinkron perubahan rujukan menggunakan Mendeley. Jadi waktu semester 1 teman-teman Applikom ya, Applikom ya, itu belajar Mendeley, dan Mendeley itulah yang akan digunakan untuk merujuk dalam membuat referensi. Kemudian bisa ditelusuri sumbernya, artinya sumber papernya itu kita bisa telusuri, di-download di mana, pada jurnal volume berapa gitu ya, lalu pada halaman berapa, dan lain-lain. Dan dari sumber yang berkualitas gitu ya. Nah, sebaiknya itu jangan hanya Google Scholar ya, tapi ya Scopus ya, mau Elsevier, IEEE, ACM, dan lain-lain ya. Jadi indexingnya adalah Scopus, tapi publishernya adalah Elsevier, IEEE, ACM, atau Springer, dan lain-lain. Jadi Scopus itu adalah indexing ya. Google Scholar itu juga adalah terindeks, namanya indexing. Tapi yang berkualitas itu adalah bukan yang diindeks oleh Google Scholar, tapi yang diindeks oleh Scopus. Karena Scopus itu adalah instansi yang memang, atau organisasi yang memang menaungi ya penelitian-penelitian berkualitas, di mana apabila ada publisher ya seperti Elsevier atau IEEE yang mempublish paper, itu papernya dijamin kualitasnya. Kalau Google Scholar itu tidak dijamin ya, karena semua paper tadi yang saya bilang ya, mau yang abal-abal, yang mau yang bagus, mau yang jelek, itu semua diindeks oleh Google Scholar. Tetapi kalau yang Indonesia tadi, jadi Kemenristek-Dikti menjamin untuk Sinta 1 sampai Sinta 6. Artinya kalau ada jurnal yang masuk Sinta 1, itu adalah jurnal yang benar-benar berkualitas karena direview oleh orang-orang atau peneliti-peneliti yang berkualitas juga. Dan dia dipublish oleh publisher yang juga berkualitas gitu ya. Nah, kalau terindeks Scopus, tentunya publisher yang berkualitas tadi ya, Elsevier, IEEE, ACM, Springer, dan lain-lain, ya sesuai dengan list yang ada di sini. Tapi ini cuma ada 17 ya. Kalau kita lihat di Simago, ini sumbernya dari Simago, itu bisa banyak banget ya. Jurnal-jurnal yang isinya berkualitas dan terindeks Scopus atau Web of Science. Jadi kalau terindeks itu ada organisasinya yang mengumpulkan paper-paper yang berasal dari publisher berkualitas, sehingga papernya berkualitas ya. Tapi kalau ACM, IEEE, dan lain-lain itu namanya publisher. Publisher itu adalah organisasi yang menerbitkan jurnal ya, menerbitkan jurnal. Jadi misalnya tadi kan ada jurnal yang diterbitkan oleh Springer, nah kita bisa download di situ. Nah, nanti teman-teman pun akan diminta untuk publikasi gitu ya, di mana nanti akan memilih publikasi di publisher yang ada di Indonesia atau yang ada di internasional gitu ya. Baik, terus dimanfaatkan semua ya secara lengkap. Jadi jangan cuma baca judul dan abstrak aja, dan kalau ingin menggunakan buku juga boleh gitu ya. Jurnal, proceeding, itu bisa dipakai untuk jangka waktu S1 adalah 10 tahun terakhir. Kalau buku itu biasanya banyak kita pakai untuk menjelaskan definisi-definisi dasar lah. Misalnya apa itu data mining gitu ya. Daripada kita melihat dari jurnal ya, di mana kita tahu bahwa jurnal itu atau suatu paper itu juga pasti merujuk pada buku, jadi mending kita langsung rujuk ke buku sekalian ya. Jadi definisi itu jarang kita rujuk dari jurnal, tapi kita biasanya langsung merujuk dari buku yang menuliskan tentang definisi umum mengenai topik penelitian kita gitu ya. Oke, nah di sini literatur review ya. Jadi hasil penelitian itu yang akan kita lihat pertama kali adalah judulnya. Kemudian yang kita lihat adalah tingkat internasional atau nasional. Kita bisa lihat gitu ya. Dan kalau literatur review yang menjadi acuan ya
dalam penelitian kita, di mana kita ingin mengambil state of the art-nya atau keterbaruannya, maka diwajibkan yang internasional, ya, agar penelitian yang kita kerjakan itu lebih menjejak dengan jelas. Kalau mau pakai penelitian dari nasional, usahakan Sinta 1 atau Sinta 2, karena Sinta 3 dan seterusnya itu masih kurang begitu bagus gitu ya isinya. Ya, agar kita nggak bingung gitu ya. Jadi kalau mau baca paper itu mending baca yang berkualitas sekalian, daripada baca yang tidak berkualitas, ya kita nggak paham isinya, ternyata pas kita baca, liar juga ya. Peneliti itu tidak bisa menuliskan dengan baik penelitiannya itu dari A ke B, B ke C, dan seterusnya itu nggak jelas. Ada pun juga peneliti yang suka menjelaskan secara loncat-loncat ya. Misal dari A ke B, B ke D, dia D langsung ke F gitu ya. Jadi loncat-loncat sehingga ada informasi yang hilang dalam paper yang kita baca. Nah, tapi yakinlah untuk paper yang internasional yang terindeks Scopus itu bagus banget papernya. Yang kita butuhkan hanyalah translate aja gitu ya. Dan translate itu zaman sekarang itu sudah makin mudah. Lalu kemudian jenisnya yang paling bagus itu adalah jurnal ya. Jadi untuk literatur review yang utama itu lebih bagus dari jurnal daripada proceeding. Kemudian kalau terindeks itu sebaiknya yang ada di Google Scholar, ada juga di Scopus dan atau Web of Science, ini paling bagus gitu ya. Dan untuk kualitas, maka kita bisa lihat tadi ya, kalau yang yang Scopus ada Q1, Q2, Q3 dan seterusnya. Untuk yang Indonesia itu ada Sinta 1, Sinta 2 sampai dengan Sinta ke-6. Nah, kalau Scopus apapun bagus ya. Kalau Scopus itu memang bagus rata-rata. Mau dari Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 gitu ya. Kalau nggak salah sampai Q5 itu nggak salah, saya lupa. Itu sebenarnya bagus gitu ya. Tapi kalau Sinta, nah itu agak diragukan kecuali yang Sinta 1 dan Sinta 2. Biasanya Sinta 1 dia juga sudah terindeks Scopus, artinya diakui juga publisher Indonesia di skala internasional. Itu Sinta 1 tuh biasanya. Sinta 2 itu mau menuju situ gitu ya. Jadi itu dua yang paling bagus gitu ya, kurang lebih. Lalu kemudian untuk melihat literatur review, kita lihat bidang penelitian kita gitu ya. Terus apa yang relevan dari penelitian kita terhadap paper yang kita baca. Lalu isu yang diangkat itu adalah masalah informatikanya. Jadi kalau ada paper tadi mengenai kanker gitu ya, maka yang kita fokuskan itu bukan kankernya ya, tapi menggunakan metode apanya atau apapun yang informatika di dalam situ. Kemudian metode yang bisa digunakan banyak ya, bisa metode komputasinya, kalau di data mining ya, atau metode preprocessingnya digabung dengan metode komputasinya, atau metode transformasinya digabung dengan metode apa, itu bisa lain-lain, kita bisa baca semua. Kemudian kalau luaran itu biasanya adalah sistem untuk penelitian. Kemudian ada data inputnya, kalau penelitian itu kita bisa lihat dari literatur review, dia biasanya membahas tentang kanker misalnya. Terus kanker itu datanya kayak gimana, bisa kita lihat di situ. Ya, terus hasil yang diperoleh dari paper itu apa gitu ya. Misalnya prediksi kanker, nah sejak akurat apa prediksinya, kita bisa lihat di situ. Di bagian bab conclusion, bisa di kesimpulan juga. Lalu kita bisa lihat di situ, kita temukan kebaharuan apa yang ada dalam paper itu. Ya, terus ada nggak hal-hal yang mungkin disarankan gitu ya oleh penelitinya, dan saran penelitinya itu bisa kita kerjakan untuk paper untuk penelitian selanjutnya. Jadi kita akan punya satu paper utama rujukan di mana kita mengerjakan saran apa yang dia sarankan. Ya. Cuman memang harus kita cek lagi di internet, di Google Scholar. Apakah sarannya dia tadi sudah dikerjakan oleh orang lain? Gitu ya. Kalau sudah dikerjakan oleh orang lain, maka kita tidak bisa melanjutkan saran dari dia, karena orang lain sudah ngerjain. Gitu ya. Nah, jadi itu adalah literatur review yang bisa kita lakukan. Nah, ini juga sudah saya demokan, tadi ya, bisa buka Google Scholar untuk judul artikel, bisa pilih tahunnya tadi ya, bisa kita baca di dalamnya. Nah, kalau ini kan contohnya adalah IEEE gitu ya, yang kita bisa lihat. Misalnya judulnya adalah Improve Random Forest for Classification. Nah, untuk teknik, untuk penelitian data mining ini adalah technical paper ya. Kalau literatur review tadi atau systematic literature review atau systematic review itu adalah survei paper. Jadi biasakan cari sekitar 4 atau 5 survei paper, technical paper dan 1 survei paper untuk mengarahkan penelitian kita itu ke arah mana. Gitu ya. Nah ini tadi Shihab ya, ini linknya bisa berubah-ubah, jadi silakan teman-teman cari di Google, atau banyak cara lain ya
untuk mendownload paper. Ada beberapa caranya, nanti akan saya demokan lagi untuk beberapa caranya. Kalau kita download langsung untuk yang berbayar tadi tentu saja sudah tidak bisa, gitu ya, harus berlangganan. Tapi menggunakan Skype ini bisa, linknya bisa macam-macam, kalian bisa cari itu di Google. Ya, Skype itu website dari Rusia dan memang ilegal caranya. Cuman memang kita kita tuh sebenarnya sepakat bahwa ilmu pengetahuan itu harusnya tidak ada barrier ya, atau tidak ada pembatasnya. Nah, biasa sebenarnya IEEE dan lain-lain itu ya kapitalis lah ya. Untuk ilmu pengetahuan mereka tuh kapitalis. Kalau pengen mendapatkan ilmu harus bayar lah intinya. Nah, dan orang Rusia nggak setuju gitu ya, karena mereka bilang ilmu pengetahuan itu harus bebas diakses oleh orang. Nah, makanya mereka ciptakan yang namanya Skyhub. Dan kita manfaatkan aja itu gitu ya. Nah, karena ini dipakai di area pendidikan, maka melakukan sesuatu dengan tools, alat yang ilegal pun boleh ya di dunia pendidikan. Jadi jangan khawatir, kita bisa pakai ini gitu ya. Atau tadi dengan meminta langsung papernya dari penulis aslinya. Nah, ini contoh dari jurnal berkualitas di Indonesia, jadi ada S1 sampai S6. Kalau ingin lihat bisa buka portal ini juga ya, namanya portal Sinta Kemenristek Dikti ya. Bisa buka ini, bisa lihat itu daftar-daftar jurnalnya, ada pilihannya nanti Sinta 1 sampai dengan Sinta 6. Atau kalau ingin langsung lihat jurnalnya apa, papernya apa, tadi buka portal Garuda yang tadi gitu ya. Atau searching aja portal Garuda gitu ya di Google. Nah, ini cara melihat publikasi tadi ya, seperti yang saya contohkan, buka jurnalnya langsung, kemudian akan ada di situ Sinta 4, nah, S4. Nah, ini berarti jurnal itu terindeks Sinta 4. Kalau untuk referensi tambahan ini boleh ya Sinta 4, tapi kalau untuk yang utama, artinya kita ingin mencari keterbaruan, usahakan yang internasional, Scopus gitu ya. Nah, ini cara untuk ngecek jurnal internasional bereputasi atau berkualitas menggunakan Simago Junior. Tadi udah saya demokan juga. Bisa teman-teman searching juga di Google ya, Simago Junior, lalu gunakan fitur pencarinya untuk mencari publisher-publisher yang terindeks secara Scopus atau Web of Science. Oke, di sini ada tugas. Jadi di sini tidak perlu 50 ya, ini salah ketik ya. Ini silakan teman-teman masing-masing untuk mencari 5 paper technical review yang internasional terindeks Scopus tadi ya, terkait dengan topik penelitian yang teman-teman mau ambil, dan setidaknya 1 survei paper ya. Jadi ada 6 paper yang teman-teman boleh download, dan tolong jelaskan gitu ya, paper itu isinya apa saja. Dan itu nanti akan saya minta penjelasan dari bacaan kalian ya, 5 technical paper dan 1 review paper itu di pertemuan minggu depan ya. Jadi minggu depan teman-teman bisa untuk menjelaskan ya paper yang di-download mana, terus yang dibaca itu apa, coba simpulkan gitu ya. Itu akan saya random gitu ya. Saya akan panggil aja kita akan sinkronus ya menggunakan Zoom di minggu depan. Random aja nanti akan saya panggil, dan tolong untuk dipersiapkan ya. 5 technical paper. Jadi ini 5 saja. Ini tugasnya saya edit dulu ya. Cari 5 paper. 5 technical paper ya. Nah, technical paper terkait topik penelitian yang diambil. Dan 1 review paper ya, dan 1 review paper. Nah, apa saja topiknya yang kemarin ya pertemuan awal, atau yang saat kita menjelaskan dari KBK ya, topik apa saja yang ada pada data mining atau pada DSE ya, yaitu data mining, software security, dan seterusnya. Kemudian ini tidak usah dikumpulkan gitu ya. Jadi teman-teman bikin 1 paper itu bikin 1 penjelasan gitu ya. Nah, bagaimana cara untuk membuat penjelasannya itu bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. Ini saya buka dulu metode penelitian misalnya. Nah, misalnya seperti ini. Ini ada paper nih gitu ya. Salah. Nah, ini ada paper yang di-download nih. Nah, paper ini yang nasional ya. Misalnya ya, kita cek yang nasional nih.
Prediksi, ini topiknya data mining ya, prediksi kelalaian pinjaman bank menggunakan random forest dan adaptive boosting misalnya. Nah ini teman-teman baca semua ya, harus bisa mengerti gitu ya semuanya, mulai dari semuanya ya, misalnya metodenya apa, datanya apa, bagaimana cara dia melakukan penelitian, rumus-rumusnya dan lain-lain ini dibaca. Kemudian teman-teman rangkum, jadi bikin rangkuman seperti ini gitu ya. Nah ini judulnya. Nah masalah di dalam paper tadi itu sebenarnya ingin menyelesaikan apa? Jadi kita bisa baca dulu papernya. Nah ini adalah masalah utamanya. Kita bikin poin-poinnya. Kemudian yang diamati dalam penelitian itu apa saja? Di sini misalnya datanya, eksperimennya, dan pengujiannya misalnya. Terus metode penelitian yang dia pakai atau tahapan-tahapan penelitiannya seperti apa? Nah kita bisa lihat di sini ya dari paper tadi. Lalu hasil penelitiannya apa? Ini kita bisa lihat ada confusion metric di sini ya. Ada akurasi sama recall di sini. Untuk tree yang dibuat ada 10 sampai dengan 100, ini adalah eksperimennya dia. Kemudian ditambahkan dengan ada boost menjadi seperti ini ya. Nah, ini tuh apa, akurasi itu apa, menjelaskan apa dan lain-lain itu kita bisa lihat di kesimpulan ya, hasil penelitiannya apa. Nah, di situ ya kita bisa jelaskan. Dia melakukan yang tanpa sampling dengan yang pakai undersampling ya. Dia bikin grafik juga, ini adalah grafik akurasi ya terhadap dengan metode-metode penelitian, metode machine learning yang dia pakai ya, lalu ada kesimpulannya di sini. Dan dia ada saran juga di sini ya, di paper itu. Nah, yang harus dipahami apa saja dalam penelitian ini? Nah, kalian harus list juga. Artinya ketika saya baca paper, saya nggak paham itu apa itu adabus. Nah, coba di list, berarti adabus nggak paham. Berarti yang harus saya pahami adalah adabusnya. Kemudian random forest juga saya nggak begitu paham, maka saya list yang nggak paham itu apa random forestnya misalnya. Terus apa tadi undersampling, nah itu saya nggak paham misalnya. Lalu yang akan saya pahami apa undersampling ya. Kemudian tadi confusion metric, cara dia untuk mengevaluasi misalnya. Lalu kalau saya nggak paham, ya saya list itu yang saya nggak paham mana aja. Nah ini artinya yang harus saya pahami nantinya. Jadi yang tidak paham dilistkan di sini dan kemudian harus dipahami sebagai peneliti. Sehingga ketika kita baca paper tadi, paper itu bisa kita baca dengan sempurna. Jadi ya. Nah, tolong buat seperti ini ya. Ini nanti akan saya lampirkan juga ya contoh paper dan apa ya nih slide-nya, dan saya minta ini nanti dibuat berarti ada 6 ya. 5 technical paper dan 1 review paper, diutamakan untuk penelitian internasional nih dua-duanya ya. Baik review paper atau technical paper ya. 6 aja ya, nggak usah banyak-banyak, nggak jadi 50. Tapi memang menurut para peneliti itu kalau S1 setidaknya bisa membaca 50 paper ya, agar memahami mendalam ya ilmu pengetahuan yang akan dia teliti nantinya. Baik, sampai di situ saja ya. Jadi terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video ini di pertemuan 3 ini. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.